Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bina pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjut pembahasan kita, yang mana kita sekarang akan membahas yaitu tentang tafsir dari surat Al-Ikhlas. Baik ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Surat Al-Ikhlas, arti dari Al-Ikhlas ini adalah memurnikan, atau juga bisa memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana surat ini hanya terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam golongan dari surat Makkiyah. Baik, kita sebelum masuk ke dalam penjelasan dari surat Al-Ikhlas ini, kita baca bersama-sama, ya, dengarkan, kemudian nanti diulangi masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Baik ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke dalam beberapa hal terkait tentang surat Al-Ikhlas, ya. Di sini seputar surat Al-Ikhlas. Yang pertama, ya, surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, jadi surat Al-Ikhlas, ya, maknanya, ya, dan fadilahnya, keutamaannya itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, oleh karenanya, ya, kita dapati banyak sekali orang-orang yang hafal dari surat Al-Ikhlas ini. Ya, selain suratnya pendek, memang ternyata memiliki keutamaan yang sangat agung, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, bahkan surat Al-Ikhlas ini dan juga surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, seringkali Nabi SAW ya menjadikannya sebagai zikir-zikir tambahan, ya, seperti zikir setelah sholat, atau zikir pagi dan petang, atau ya zikir yang dibaca ketika sebelum tidur, ya, yang tujuannya adalah sebagai perlindungan bagi orang yang membacanya, ya. Bahkan juga termasuk surat-surat yang biasa dibacakan untuk meruqyah. Kemudian surat Al-Ikhlas ini, ya, ternyata memiliki sebab turunnya, ya, atau asbabun nuzul, ya. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, terkait asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab, ya, yang melatar belakangi, ya, turunnya suatu ayat atau surat. Dan ternyata surat Al-Ikhlas ini, ya, memiliki asbabun nuzul, ya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, sebab turunnya ayat ini adalah karena orang-orang musyrikin meminta kepada Rasulullah SAW untuk mensifati Rabb yang disembahnya, yaitu Allah Ta'ala, ya. Jadi orang-orang musyrik mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Sif lana rabbak," ya, coba engkau sifati kepada kami, ya, siapa Rabbmu ini, gitu. Ya, mereka melakukan hal tersebut kenapa? Ya, karena mereka ini kan menyembah para patung, ya, yang mana mereka itu melihat, ya, sembahan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang tidak terlihat secara kasat mata. Ya, tentunya tidak terlihat ini bukan berarti tidak ada, sehingga membuat apa? Membuat mereka ini bertanya-tanya. Sehingga Nabi SAW, ya, ketika itu ditanya oleh mereka untuk menjelaskan sifat dari Rabb yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban dari
pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin. Nah, penjelasannya, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, dinamakan surat Al-Ikhlas karena ini bentuk pemurnian bagi Allah Ta'ala dari segala aib dan sifat kurang, dan menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang baik. Jadi di antara sebab kenapa sih surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas, gitu kan? Biasanya surat itu dinamakan dengan nama tertentu ya, karena biasanya ada kaitannya dengan isi kandungannya. Nah, di sini kenapa surat ini Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas ya? Karena ternyata di dalamnya ini terdapat pemurnian bagi Allah Ta'ala dari segala aib dan sifat kurang. Gitu. Oleh karena antum ya bisa lihat dan bisa baca terjemahan dari surat ini ya. Di sini di ayat yang pertama dikatakan ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya, ini bentuk pemurnian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dari segala sesuatu. Kemudian Allah lah Tuhan yang bergantung kepadanya segala urusan ya, segala sesuatu ya. Kemudian dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan ya, ini bentuk pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat kurang gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian yang kedua, Al-Ahad. Di sini kalau antum perhatikan pada ayat yang pertama dikatakan qul huwallahu ahad, ya kan? Katakanlah ya, dialah Allah yang Esa. Ya, Ahad ini apa sih? Ya, Al-Ahad ini adalah salah satu dari Al-Asma Al-Husna, ya, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya adalah Maha Esa dalam kesempurnaan yang tidak ada semisal dengan Allah Ta'ala. Artinya ketika kita katakan ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menyebut dirinya ini Al-Ahad ya, bahwasanya yang Maha Esa, maksud Esa di sini apa? Ya Maha Esa dalam kesempurnaan, ya Maha Tunggal, ya enggak ada yang menyaingi, enggak ada yang menandingi gitu. Makanya di ayat yang terakhir dari surat ini Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan apa? Ya dengan penekanan lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang ketiga, As-Samad ya. As-Samad ini di ayat yang kedua ya. Allahu As-Samad. Apa sih makna As-Samad ya? Nah, As-Samad di sini maknanya adalah yang Maha memenuhi kebutuhan seluruh makhluk. Ya. Tidak ada sesuatu pun di alam ini kecuali dia butuh kepada Allah Ta'ala. Ya, maka di sini biasanya diterjemahkan As-Samad ini apa? Tempat bergantung segala sesuatu ya. Ya maksudnya bagaimana? Ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memenuhi kebutuhan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu yang memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan seluruh makhluk. Ya. Sehingga apa? Ya sehingga seluruh makhluk ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kalau kita ini butuh membutuhkan sesuatu ya, ketika kita kurang rezeki atau kita ada masalah ya, maka kita gantungkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya hanya satu-satunya yang bisa membantu kita dan memenuhi kebutuhan kita. Adapun makhluk ya itu adalah perantara Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang keempat, tidak ada yang setara dengan Allah ya, ini ayat yang terakhir ya. Ya tidak ada yang setara dengan Allah. Maksudnya Allah Maha sempurna di dalam nama, sifat dan perbuatannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya Maha sempurna dari nama-namanya. Ya, walaupun misalnya nama Allah Subhanahu wa taala ini ya punya kemiripan gitu kan. Ya, atau misalnya secara makna itu punya kemiripan dengan makhluknya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati diri dengan As-Sami' yang Maha mendengar ya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pendengaran. Ya walaupun ya sama-sama mendengar ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, namun ya pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Pendengaran makhluknya ini terbatas. Sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batas, sehingga kita harus mengesahkan hal tersebut ya. Kita tidak boleh menyamakan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, Maha sempurna dalam namanya dan juga sifatnya dan juga perbuatannya ya. Oleh karena ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu ya, itu perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijab ya kepada para wanita ya, itu
adalah kesempurnaan, ya. Pasti benar, ya. Pasti di sana itu ada kebaikan bagi seluruh makhluk. Baik. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa petik dari surat ini adalah yang pertama, wajibnya mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, ya. Wajibnya kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, zat, nama, dan sifatnya. Jadi wajib nih bagi kita untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, ya. Ketika kita beribadah, ya nggak boleh kita memalingkan ibadah tersebut, ya, dengan maksud-maksud yang lain, ya. Kalau kita beribadah karena niat agar dipuji oleh orang lain, ya, agar didengar oleh orang lain, maka kita akan terjatuh ke dalam suatu kesyirikan, yaitu apa? Syirik kecil, yaitu riya, ya. Atau kita memalingkan ibadah, atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun juga kita menunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini juga bentuk kesyirikan, ya. Seperti misalnya apa? Kita beribadah atau kita berdoa, ya, memohon, ya, melalui perantara orang-orang yang sudah mati, ya. Artinya kalau ketika kita melakukan hal tersebut, ya, berarti kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah ibadah, maka nggak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaknya kita menyandarkan segala kebutuhan hanya kepada Allah Ta'ala saja, ya. Kita harus menyandarkan segala kebutuhan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya Allahu As-Samad, ya, Allah yang maha memenuhi segala kebutuhan, ya. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga ketika kita butuh kepada sesuatu, ya, maka hendaknya kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sempurnanya keesaan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala tidak dilahirkan maupun memiliki keturunan. Nah, di sini di antara bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilahirkan maupun juga tidak memiliki keturunan. Artinya Allah Subhanahu nggak punya ayah, ya, nggak ada yang melahirkan, nggak ada ayah, nggak ada ibunya, dan juga nggak memiliki keturunan, nggak punya anak. Dan ini, ya, adalah bantahan juga kepada siapa? Ya, kepada orang-orang Nasrani, ya, yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam, ya, sebagai anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibunya Nabi Isa, Maryam, adalah istrinya, ya. Subhanallah amma yusyrikun, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan, ya. Dan juga bantahan kepada orang-orang Yahudi, ya, yang memiliki keyakinan bahwasanya Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini juga, ya, bentuk kesyirikan, gitu. Dan juga bantahan bagi orang-orang keyakinan orang-orang musyrikin, di mana mereka meyakini bahwasannya para malaikat itu apa? Banatullah, anak-anak perempuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita tentang tafsir dari surat Al-Ikhlas ini, ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami, ya, dan juga bisa diamalkan, ya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.